Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar teman-teman? Mohon dipersori ya hadirnya. Aduh, ini ntar bisa tayang mungkin jam 10 malam kali ya. Karena pasti hari ini alhamdulillah ada kegiatan dan ini baru pulang, baru selesai. Mbak Agnes, terima kasih. Mbak Agnes kemarin sedekahnya dilebihin 50.000 teman-teman buat Mas Teh potong rambut. Jadi tadi pulang ngamen, Mas Teh langsung cukur dulu ya, biar sesuai dengan amanah dong ya kan. Sisanya buat lebihnya buat Mas Teh ya, berarti buat cukur gitu. Padahal yang nggak diharuskan buat cukur sebenarnya dasar aja sih Tulus ya. Pokoknya terima kasih. Gimana Mas Teh, kelihatan ganteng, gagah atau tambah cerah atau gimana? Enggak, biasa aja. Ya emang biasa aja. Sehat berkah melimpah untuk semuanya teman-teman. Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik selalu. Amin. Terima kasih untuk semangat dan juga support buat Mas Tulus ya. Yang baru salam kenal, halo. Mas Teh, cara siarannya atau cara live-nya, cara bikin YouTube-nya begini ya teman-teman ya. Kalau suka silahkan ditonton, yang tidak suka silahkan di skip saja, enggak apa-apa ya. Oke, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang baru atau yang lama. Yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya juga. Kemudian jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak. Meskipun hadirnya mungkin aku akan di malam hari teman-teman buat nemenin kalian ya, setidaknya buat teman tidur lah ya. Mudah-mudahan sih kalian nggak kecewa. Besok juga Mas Teh masih ada kerjaan. Mudah-mudahan besok pagi masih ada waktu buat syuting ya, karena besok sih performnya jam 12 baru mulai. Jadi mungkin kita bisa bangun pagi, after duha kita syuting buat bikin video buat tayang hari Minggu. Ya mudah-mudahan Mas Teh sehat, punya kesempatan buat nemenin kalian terus ya orang baik ya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Buat semuanya saja yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang rezekinya lagi seret sekarang semoga lancar lagi, amin. Dan teman-teman yang mungkin sedang terlilit hutang piutang, Mas Teh doakan semoga hutangnya entang lunas ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semangat teman-teman ya. Lihatnya jangan suka ke atas. Kalau kalian tanya, Mas Teh, jadi Mas Teh itu pusing nggak? Gimana nggak pusing? Semua kebutuhan itu juga terus harus dibayar setiap bulan. Aku hampir 2 bulan nganggur. Dan ini baru ada kerjaan itu baru kemarin baru hari ini sama besok. Jadi
Alhamdulillah banget rasanya teman-teman. Walaupun Mas Teh kelihatan tetap gemuk, tetap seger ya, memang awak ngene iki susah seneng panggah lemu. Tadi ya kalau kalian pikir kalian yang paling terpuruk mungkin bisa jadi, tapi akan banyak orang-orang terpuruk lain di luar sana kok. Ekonomi kita sedang kurang baik, keadaan ekonomi Indonesia sedang kurang baik-baik saja. Jadi banyak yang sengsara daripada kita juga. Jadi kita ngelihatnya ke bawah tuh masih banyak yang lebih jauh daripada kita. Biar apa? Biar jadi rasa syukur buat kita. Apa yang Allah berikan ke kita merupakan proses penguat buat kita. Alhamdulillah. Mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Nah, hari ini kita mau bahas yang konon katanya besok itu ada bulan kembar. Besok kita punya bulan baru. Mungkin nggak sih teman-teman? Nanti kita bahas lebih detail ya. Kok bulan baru sih Mas Teh? Ya pokoknya gitulah, bulan baru, bulan kembar. Besok katanya ada 2 bulan. Apakah memang itu bisa disaksikan dengan mata telanjang atau tidak? Nanti kita akan bahas. Saya juga ingin melihat lewat intuisinya ya. Kira-kira ada pesan menarik apa di balik fenomena ini. Apakah benar bahwa saya sering menghitung angkanya, memang poin energi terakhir di tanggal 29, apakah ini lumayan menjadi titik terakhir energi yang kita bahas sebelumnya? Nanti kita bahas lebih detail ya. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih banyak bagi semuanya saja teman-teman subscribernya Mas Teh yang mengaminkan doa, yang mensupport, yang membagi rezekinya untuk kegiatan nasi box kita tanpa terasa. Alhamdulillah Allah berikan keajaiban dengan diizinkannya sedekah nasi box kita. Sekali lagi terima kasih banyak orang baik. Semoga sedekahnya jenengan, apapun niatnya, apapun hajatnya, pahalanya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin ya Allah. Semoga hajatnya segera Allah kabul dan Allah jauhkan. Allah jadikan sedekahnya jadi media tolak bala sehingga Allah jauhkan dari musibah dan juga bala apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Nah, kita doa lagi sekarang, semoga Allah izinkan ada sedekah nasi box kita untuk bulan Oktober nanti. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik. Semoga Allah berikan keajaiban. Apapun yang terjadi, sedekah nasi box kita di bulan Oktober semoga Allah izinkan ada. Amin ya Allah. Terima kasih. Teman-teman yang masih pengen nambahin atau pengen menjadi pendonor perdana untuk mengisi Jumat Berkah kita di bulan Oktober, silahkan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah teman-teman ke rekening BRI di kolom deskripsi ya. 12.000 minimalnya, maksimalnya adalah di minimal 12.000, maksimalnya terserah. Aku salfok Wardi mulai watu wes. Aku sudah mulai reda flu dan batuknya, sekarang geser. Ya namanya kita tinggal satu rumah ya. Gitulah kira-kira teman-teman. Jadi rollingan nih. Kakaknya udah mulai ada kerjaan, batuknya digeser ke adiknya. Biar kakaknya kerjanya lancar. Soalnya kerjanya pakai leher teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Oh iya, teman-teman yang pesan minyak bidara baru ada pengiriman di tanggal 2 Oktober ya. 2 Oktober. Jadi teman-teman yang sudah pesan sabar dulu. Yang masih mau pesan, tonton video packingnya dulu, fahami dan juga cari tahu manfaat dan juga kegunaannya, harga, fungsi, dan juga cara pakai di video packingnya. Ketik aja di Google gini, packing minyak bidara Big Tulus, nanti akan muncul. Di situ Mas Tulus jelaskan. Setelah itu langsung pesan ke nomor WhatsApp yang di deskripsi yang 0857 itu ya. Formatnya sebutkan nama, alamat lengkap, kode pos, nomor HP. Mas Teh, saya pesan satu, alamatnya iki. Ya, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Yang sudah pesan, bismillah, semoga manfaat jadi obat buat meringankan atau bahkan amin bisa menyembuhkan apa yang sedang jenengan keluhkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ya. Benar nggak besok kita punya 2 bulan teman-teman? Besok katanya ada 2 bulan yang akan terlihat di langit Indonesia, di seluruh dunia bisa menyaksikan itu. Ada 2 bulan. Mungkin nggak sih ada bulan yang kembar? Sebetulnya teman-teman itu hanya istilah ya. Ini fenomena
alam lagi, fenomena asteroid, fenomena yang terjadi di tata surya kita. Dan fenomena ini terjadi besok, perkiraannya terjadi besok di tanggal 29 November, November 29 September 2024 dan diperkirakan besok akan bisa dilihat, tetapi sayangnya ini sebenarnya bukan bulan teman-teman, tapi ini merupakan asteroid yang terjebak oleh gaya gravitasi bumi. Ini hal biasa memang, beberapa kali ada momen-momen tertentu beberapa benda luar angkasa itu terjebak dengan asteroid lagi dengan gaya gravitasi bumi kita. Dan ini ternyata bukan bulan kembar, tetapi ini adalah sebuah asteroid yang mungkin bisa terlihat dan juga bersinar hampir sama seperti bulan. Ya, nama asteroidnya adalah asteroid PT 52024. Jadi ini merupakan asteroid dan ini bukan merupakan bulan seperti yang diberitakan atau yang rame disampaikan, hanya istilah saja. Nah, apakah ini bahaya Mas T? Kapan waktunya? Diperkirakan waktunya ini kan karena hanya asteroid kecil ya teman-teman, sehingga ini beredar di bumi ini kurang lebih 2 bulan, 29 sampai 25 November. Mulai di tanggal 29 besok kita bisa menyaksikan fenomena ini. Sayangnya teman-teman, jadi asteroid ini walaupun nanti akan terlihat ketika menggunakan teleskop karena tidak bisa digunakan mata telanjang. Kenapa? Karena bulan ini besarnya itu kan 300.000 kali lebih besar daripada asteroid yang dikabarkan sebagai bulan baru tersebut, sehingga tidak bisa diperhatikan dengan mata telanjang. Tetapi ini akan bisa diperhatikan ketika menggunakan alat bantu teleskop dan seterusnya. Teleskop bener nggak bahasanya? Pokoknya kayak lo rek, teropong kayak lo rek, sing kena ngundelok apa? Teleskop apa tuh namanya? Ntar aku salah lagi. Pokoknya harus menggunakan alat karena asteroid ini lebih kecil daripada bulan. 300.000 lebih kecil. Jadi aduh kecil banget. Sangat kecil banget. Nah, apabila ini terjatuh ke Indonesia, ke bumi, apakah akan bahaya? Banyak para ahli juga menyampaikan bahwa ini tidak akan terlalu berbahaya karena sebenarnya ketika dia masuk ke atmosfer bumi, tiba-tiba dia bisa terbakar, kemudian habis dan terjatuhnya kemungkinan besar adalah di tempat-tempat yang tidak berpenduduk sehingga tidak terlalu berbahaya dan tidak berdampak apapun pada bumi. Sehingga fenomena ini sebetulnya tidak akan mempengaruhi musibah, tidak akan berpengaruh ke hal-hal yang berhubungan atau berdampak dengan bumi itu sendiri. Nah, inilah terkadang kan orang-orang juga berpikir yang harus gini, harus gini, harus gini. Ada fenomena ini berarti mau kiamat. Ada fenomena ini mau ada musibah. Kita boleh mungkin berprasangka ya, sama kayak Master juga ngitung-ngitung angka, nggak masalah selama itu masih di pada koridornya. Nah, selebihnya terkadang orang-orang juga pada iseng karena memang sekarang itu ini Jakarta nih tiba-tiba muncul sebuah himbauan bahwa Jakarta juga mungkin terkena dampak gempa walaupun itu bukan megatrust. Di luar megatrust ada ancaman yang mengancam gempa wilayah Jakarta. Ini juga beberapa kali. Kemudian megatrust muncul. Kemudian beberapa kali di beberapa daerah sedang dilakukan yang namanya mitigasi bencana ya. Jadi ada pergerakan dari BPBD, Tim SAR, Basarnas dan seterusnya yang menggelar mitigasi bencana. Jadi ini semacam pelajar atau belajar dulu amit-amit ketika ada musibah nanti begini-begini. Dan itu gelar di seluruh Indonesia. Jadi banyak masyarakat Indonesia sekarang yang parno dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan musibah. Apalagi cuaca ini kayak yang lagi nggak bener aja gitu, aneh aja cuaca di Indonesia sekarang ya. Nah, ini salah satu hal yang mempengaruhi itu. Nah, apa yang bisa kita lihat dari kejadian ini? Apa yang bisa Mas T sampaikan? Teman-teman mungkin masih ingat kalau Mas T itu sering kali menyampaikan beberapa energi yang lumayan kuat ya. Jadi memang aku nggak tahu apakah memang ini ada hubungannya dengan
hal-hal tertentu, tetapi fenomena asteroid ini atau fenomena yang terjadi di tata surya ini biasanya bagi saya pribadi ya ini mempengaruhi kita secara energi, baik mood dan seterusnya. Ini aku juga tidak tahu dan memang mungkin dari awal saya sampaikan di bulan September ini memang energinya agak luar biasa sejak tanggal 9, bahkan yang menyampaikan ada penyebaran balak lah, ada penyebaran penyakit dan seterusnya, kemudian juga di tanggal 19 kemudian ada supermoon, kemudian ini besok tanggal 29 itu ada fenomena yang namanya tadi ada asteroid yang masuk terperangkap ke kita sampai 2 bulan ke depan sampai tanggal 25 November. Ini juga salah satu hal, dan di luar fenomena itu sebetulnya ada yang bisa kita serap teman-teman, ada yang bisa kita rasakan. Salah satunya adalah teman-teman mungkin akan lebih oleng daripada sebelumnya di bulan September. Karena satu, terkontaminasi dengan hal-hal tersebut. Dan inilah kenapa selain memang mau ada terjadi sesuatu ya, entah musibah dan seterusnya, biasanya memang kita terkontaminasi dengan energi yang bisa diserap oleh tubuh kita, tapi dari fenomena-fenomena seperti ini. Mungkin kalian nggak akan percaya atau nggak akan nyambung, fenomena soal planet keplanetan, tata surya, soal astronomi, tapi kok masuk di mempengaruhi mood kita atau mempengaruhi energi tersebut bisa mengkontaminasi kita. Ini hal yang memang sudah saya pelajari sejak lama teman-teman. Jadi aku memang mempelajari dalam tanda kutip, aku titeni aja. Ilmu titenku tuh mengingatkan bahwa kalau ada fenomena begini ini pasti akan begini. Jadi ada sebuah energi yang membayangi kita di bulan September ini dan salah satunya terjadi besok. Apakah ini baik juga? Jawabannya juga sama teman-teman. Energinya energi semacam energi netral yang bisa mengarah kemana saja. Jadi masih ada kesempatan. Masih ingat nggak kalau Mas Tulus bilang, kapan sih Mas kita mencari intuisi di bulan September ini, terakhirnya tanggal berapa? Kita kan sudah lihat ya. Maaf teman-teman. Kita kan sudah lihat intuisi di balik 9, 19, kalau terakhir Mas T itu memang tanggal 29. Jadi kalau kalian nonton video ini malam hari ini, kalian mau nyerap energinya, mau ambil energi baiknya, ini juga sudah sangat bagus sekali kalau malam hari ini kita tirakat, malam hari ini kalian meditasi, malam hari ini kalian ambil energi positif tersebut, dan memang besok adalah siklus terakhir di tanggal 29. Kemudian besok ya, malam hari ini kita lakukan sholat taubat, tahajud, kemudian zikir bagi yang muslim. Kalau yang lain mungkin mau meditasi, mau nyerap energinya ya, kemudian mengasah sesuatu tadi, itu juga sangat bagus. Kemudian besok 29 itu kan, kalau dari hitungan, ini sorry teman-teman, ini hanya sebatas menghitung intuisi ya, saya bisa salah ya. Besok itu terakhir bahwa memang ada siklus feedback dari apa yang kita lakukan. Dalam tanda kutip, termasuk adalah sebuah karma yang baik atau buruk tadi, bisa kita tanam besok. Dan kalau dari hitungan selama September ini, teman-teman memang kalau dihitung ya, 2024 paling banyak energi yang seperti yang sekarang di bulan apa? Hanya di bulan September. Kalau secara hitungan angkanya dari versi hitungan saya, dari versi ilmu titennya Mas Tulus. Jadi, ini kesempatan terakhir bagi kalian besok yang mau mencukupkan kebutuhan seseorang, membantu seseorang, mencukupkan makannya seseorang, membantu kegiatan seseorang, atau membantu rumah ibadah, atau membahagiakan orang lain. Besok itu saya sangat menyarankan kalian melakukan tindakan itu. Jadi malam hari ini besok kalau mau puasa juga bagus teman-teman. Aku tadi ngobrol sama Eyang, jadi malam hari ini, kalau Eyang ngajarinnya adalah nanti lewat jam 12 ini, bukan jam 12, lewat jam 6 tadi, lewat jam 6 maghrib tadi kita sudah puasa. Ini versinya Eyang ya, kalian harus tetap ikuti sesuai dengan keyakinan kalian saja. Kalau muslim ya berarti sahur, kemudian besok sore kita buka puasa di hari Minggu tanggal 29. Yang mau puasa boleh ngasah diri, karena manfaatnya lumayan banyak energi ini teman-teman. Jadi dari yang sampaikan bahwa ini bisa mengontrol kalian secara emosi, kemudian mengurangi beban penyakit, beban pikiran, stres, membukakan pintu rezeki seluas-luasnya, kemudian mengontrol sesuatu kita dari sesuatu yang buruk, istilahnya menjauhkan kita dari kemungkaran, maksudnya mendekatkan kita dengan hal-hal yang baik. Jadi waktu yang tepat banget buat kita
muhasabah diri, memperbaiki diri, kemudian apa nih kira-kira yang salah dengan diriku. Nah, hari ini, malam hari ini tuh waktu yang sangat tepat banget buat kalian yang mungkin ingin menyerap energi baik tadi dengan melakukan tindakan baik lillahi ta'ala tentunya. Ibadahnya lillahi ta'ala ya. Bukan karena, oh saya lakukan ini buat nyerap. Enggak. Tapi harapan kita, energi baik tadi betul-betul bisa tertangkap dengan kita karena kita melakukan tindakan baik. Jadi sama halnya dengan kalian yang melakukan tindakan buruk. Jadi akan kembali ke kalian dengan tindakan yang buruk atau feedbacknya juga buruk. Sehingga malam hari ini kita ambil kegiatan baik kita, bersihkan diri, potong rambut, kemudian yang lagi yang tidurnya biasanya nggak pernah mandi, hadas mandi, yang najis juga mandi, bersihkan tubuh baru tidur. Kemudian juga orang-orang yang mungkin lagi males ibadah, lagi bingung kenapa kok hidupku kayak gini, kenapa kok aku susah jodoh, kenapa kok aku sulit dalam keuangan, kenapa aku selalu diuji. Ini waktu yang tepat buat ngemis sama Allah, ada dorongan energi yang bisa membantu tadi. Kemudian besok ditutup dengan puasa, kalau mau puasa sunnah saja, niatnya puasa sunnah lillahi ta'ala. Kemudian ditutup juga dengan buka puasa besok, kemudian maghribnya kirim doa leluhur. Jos tenan. Itu versinya Mas T yang disampaikan Eyang. Kalau mau, kalau ndak juga ndak apa-apa Rek ya. Oke, ini pesannya Mas T karena ada energi baik tadi. Semoga bisa dimanfaatkan ya. Menjauhkan kita, mengcovery tubuh kita, khususnya bagi kalian yang menjadi kepala rumah tangga atau bapak rumah tangga. Ini mau covery keluarganya, mau covery. Jadi ini titik terakhir sebenarnya. Jadi kalau kalian mau minta perlindungan sama Allah, pokoknya lebih ibarat kata tuh begini, kamu mau datang ke dukun sesakti apa, lebih sakti doa kamu yang hari ini. Jadi istilahnya gitu, mau muslim, mau agamanya apapun silahkan ambil energi baiknya, silahkan kalian rasakan ada energi apa yang dekat dengan kita. Mudah-mudahan tujuan kita adalah satu, ibadahnya lillahi ta'ala karena Tuhan. Kemudian selebihnya mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan sesuatu yang baik. Merubah sesuatu yang jelek menjadi baik, dibuang yang buruk kemudian menjadi baik, disingkirkan dari sesuatu yang baik kemudian dipagar ya, di-covery sama Allah, seizin Allah pastinya. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Tutup dengan sedekah dan juga berpuasa. Nah, besok kalau misalnya teman-teman bingung mau sedekah, ya bingung lari kena sibuk juga enggak apa-apa. Malah bisa buat mengcovery di awal supaya lebih mudah. Kalau ada yang pasti, oh masjid sebelah kanan kiri kita sedang butuh nih buat semen, belikan semen ya. Kemudian saudara kita lagi butuh di sebelah sana, oh ada yang susah nggak punya beras, kita belikan beras. Jadi ini hal-hal yang harus kalian lakukan buat ngambil segi positifnya energi hari ini. Jadi ini luar biasa baik. Sayangnya meskipun ini luar biasa baik, juga akan beriringan dengan sesuatu yang kurang baik. Kalau artinya kalian bertanya, Mas T ini pertanda apa sebenarnya? Kenapa September ini bagi hitungan Mas T kan luar biasa ya. Energinya kuat dan selama 2024 malah energi terkuat di September. Kemudian ini terjadi di awal sampai di akhir bulan saja. Setelah itu akan stop. Dan kenapa di September? Aku juga nggak ngerti teman-teman. Tapi memang kalau dihitung dari semua angkanya ya, pakai ilmu Titan Mas Tulus ki. Ilmu cocok logi nih Mas Tulus. Secara power memang kalau dihitung dari 1 sampai 12, 9 memang paling power, paling besar. Jadi memang mungkin spesialnya itu yaitu kenapa Allah memberikan kita izin dengan ini. Dan kita tadi tutup sama tanggal 2 itu katanya ada gerhana matahari cincin. Kalau tidak salah di 2 Oktober ya. Nanti ingetin Mas Tulus ya teman-teman, bahas gerhana matahari cincin Mas T. Jadi kita bisa lihat intuisinya. Sayangnya ini kalau dikategorikan pertanda, saya bilang pertanda netral, tetapi kalau diartikan lagi, kalau kita baca lewat intuisi angkanya 29 September 2024, pada dasarnya besok itu ada lambang, kita sudah lihat beberapa kali di beberapa wilayah di negara kita itu ada puting beliung dan juga angin kencang. Tetapi besok yang paling dominan kalau dihitung lewat intuisi angkanya, ada gelombang tinggi, ada angin kencang yang disertai dengan hujan, kemudian ada air yang dengan kadar yang keras. 29, air keras. Simbolnya itu. Jadi artinya besok juga masih kemungkinan ada, aku nggak tahu, kan sudah dijelaskan ya bahwa
adanya asteroid ini sebenarnya tidak mempengaruhi apapun, tidak terpengaruh apapun soal bumi kita. Jadi Indonesia pun juga nggak akan terpengaruh apa-apa, karena kita bisa melihat dengan mata telanjang juga nggak bisa, karena kondisinya asteroid ini kecil, tidak besar asteroidnya. Jadi besar 300.000 kali bulan daripada asteroid ini, hanya berapa meter saja. Jadi nggak akan bisa dilihat. Jadi tidak, sebenarnya secara garis besar tidak akan berpengaruh ke apapun. Kalau gerhana bulan kan pengaruh ke gelombang ya, atau bukan gelombang tapi ke pasang air laut. Tapi ini kan enggak sebetulnya. Tetapi maaf kalau dari hitungan angkanya, potensi yang saya hitung tadi juga mengarah ke situ teman-teman. Fenomena air ini juga luar biasa. Air keras, aku nggak tahu besok akan ada hujan badai atau tidak. Jangan kalau bisa wilayah Tangerang, besok Mas Tulus mau nyanyi di Tangerang sampai jam 5 sore. Supaya besok aman-aman aja, minta jangan baik, jangan sampai. Mudah-mudahan besok terang ya. Jadi kalau dari hitungan angkanya besok itu lumayan loh sebenarnya. Ada gebrakan yang mengagetkan yang hubungannya dengan air. Entah ini kecelakaan di darat, entah ini gelombang tinggi, entah hujan ekstrim, ini juga muncul gambaran yang kurang baik. Jadi kurang baik kalau dihitung lewat intuisi angkanya. Sehingga kalau saya bilang ya netral, saya nggak bilang ini pertanda buruk, ada fenomena ini kalau enggak, tapi ada semacam pelengkap energi yang selama kita hitung di bulan September ini. Di beberapa titik juga saya melihat ada sumber energi, tetapi memang power terkuat di bulan September September sampai tanggal 29 terakhir. Jadi waktu yang tepat teman-teman mau Rp1.000, kalau aku sarankan besok Rp1.000 pun pokoknya nggak punya duit, besok kalau bisa kita keluarkan rezeki kita, entah buat ngasih Pak Ogah di pinggir jalan, entah buat ngasih di masjid. Besok usahakan berapapun yang kita punya, mau Rp1.000 pun, punya nggak punya, usahakan sedekah. Supaya apa? Supaya Allah jauhkan dari bala, kemudian intuisinya secara hitungan angka tadi bisa berbalik kepada kita untuk kelancaran rezeki kita lebih ke depan. Jadi intuisinya cuma panjang banget, lumayan keras, jadi ini agak sangat-sangat baik. Sayangnya dari segi musibah tadi ini agak kurang bagus ya. Potensi gempa besok hati-hati teman-teman. Aku nggak tahu nih, hitungannya agak lumayan bahaya ya. Gempa yang bisa memicu air atau gelombang tinggi, atau misalnya maaf dengan hitungannya ada luapan air ya besar, ini bisa jadi bendungan jebol kah? Hujan yang inikah? Air laut meluapkah? Air sungai? Hujan yang terlalu ekstrim kemudian jadi banjir kah? Ini sangat-sangat ada potensi. Waspadai juga kecelakaan yang terjadi ketika sedang hujan atau di malam hari besok. Hati-hati teman-teman. Jadi potensi ini energinya itu kan akan gulung komeng ya. Dan satu lagi teman-teman, karena energinya ini netral jadi bisa kemana saja, pasti akan ada yang memanfaatkan ini untuk sesuatu yang kurang baik, sehingga kita juga berebutan dengan makhluk-makhluk lain yang menghalangi kita mendapatkan itu. Jadi ujian kita yang mungkin sekarang pengen ibadah pasti agak susah, pasti akan males, pasti akan lebih ngantuk daripada sebelumnya. Kalau memang besok free dan besok nggak ada kerjaan ya, kalau memang kalian mau ikuti silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya silahkan dicerna sendiri. Kalian tuh bisa kalian percaya nggak sih, kalian yang nonton video ini sebenarnya kalau orang yang ngomong yang nggak suka, saya tetap nggak suka, saya nggak akan bilang ya. Namanya wong nggak suka, jadi tetap akan bilang begini begitu. Aku tuh yang kocak itu ketika ada yang bilang Tulus itu kalau menyampaikan comot sana comot sini. Terus kemudian orang-orang yang menurut saya bahasanya, saya nggak marah, tapi menurut aku nggak sopan dengan bahasa-bahasa yang ini los apa ya, aku nggak gila hormat tapi rasanya nggak etis aja gitu loh kalau lu nggak kenal sama orang itu tapi lu ngomongnya begitu gitu, lebih nggak enak dibaca. Jadi ya kalian bisa hitung sendiri kok, kalian bisa lihat sebenarnya tuh kalian tuh punya insting, kalian tuh punya kemampuan. Emang dasarnya kalian nggak suka, yo kalian nggak bisa ngelihat itu. Comot sana comot sini, wong subscriberku tuh banyak mas teh. Sampean habis ngomong gini malah di sana ngomong kayak gini. Ini nih banyak yang laporan kayak gitu malahan. Jadi kalau aku dibilang comot sana comot sini tuh kayaknya aku nggak pernah nonton. Sampai ada yang DM di Instagram, Mas Teh kayaknya leluhurnya Mas tuh sama dengan si A. Si A ini siapa? Aku malah nggak kenal. Jadi aku tuh malah nggak tahu sama channel yang katanya itu hampir sama leluhurnya dengan saya. Waduh, aku malah gak tahu nonton channel-channel ngono kuwi lho, Rek. Jadi Mas Teh tuh ngalir aja kayak gini. Dan satu hal, kalian itu sebenarnya punya insting yang luar biasa. Aku yakin kalian yang tertarik dengan dunia-dunia seperti ini nonton video saya adalah orang-orang yang dipilih. Untuk apa? Untuk melihat Mas Teh ini gimana. Kemudian satu lagi, ketika saya bilang ada energi-energi seperti ini, kalian mau nyangkal silahkan, karena kalian tidak
sama dengan yang saya maksudkan. Maaf ya, tidak spesial. Tetapi kalian yang spesial, aku yakin betul kalian bisa merasakan kok energi hari ini itu apa. Energi itu sangat baik teman-teman. Silahkan ambil, silahkan resapi, silahkan kalian lakukan kegiatan yang baik supaya apa hal-hal baik tadi berbuah kepada kita. Setidaknya perbaiki diri menjadi lebih baik. Gak perlu hujat orang, gak perlu nyaci maki orang. Biarin orang dengan caranya selama kita gak diambil rezekinya sama dia, biarin. Kayak aku gila ngurung nih omongan saya ngandak. Kayak aku piye-piye dari kecil saya itu dibully rek. Ada. Lek gak ngono gak mangan rek. Karena gini loh teman-teman, kalau aku pikir tuh gini, kalau orang nggak suka, mau saya itu jadi presiden sekalipun, yo pangah nggak suka, karena dasarnya sudah tidak suka. Wes bene, mau nyaci maki saya ya silahkan, mau jelekin saya silahkan, namanya mau nggak seneng. Sekali lagi begini prinsip saya, selama caci makinya tuh nggak nyolong sego kuning jero Magicom, aku ora piye-piye. Tak dongake sing api-api. Jadi teman-teman yang di rumah, kalau sedang bermasalah dengan tetangga, keluarga atau siapapun, kalau yang doain jelek kita pasrahkan sama Allah, kita kasih ke jalur langit aja, biar Allah yang menghendaki, entah mau gimana. Kalau doanya baik kita aminkan buat diri kita. Yuk, malam hari ini kita nggak boleh berantem sama suami istrinya, harus banyak melakukan hal-hal baik, kemudian mendoakan sesuatu yang baik supaya hal baik juga kembali kepada kita ya. Seperti itu teman-teman, saya minta maaf kalau terkesan gurih atau komentar, nggak ada maksud di situ. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan hari ini ya. Insya Allah besok mudah-mudahan pagi atau kalau sekarang syuting lagi kayaknya Mas Tulus sudah terlalu garing telak erek, jadi kita cancel dulu. Tadi rencananya mau 2 video buat tayang besok, tapi nggak mungkin. Ini sudah tenggorokannya sudah sangat telaknya sudah sangat garing. Jadi mudah-mudahan besok kita bisa bikin video buat tayang besok ya. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih, kalau saya ada salah-salah kata saya minta maaf. Kalau teman-teman suka ya alhamdulillah, tidak suka wes nggak usah ditonton, gitu aja. Simple ya. Oke. Sing seneng panjang umur, sing ra seneng ya panjang umur, tak tungake sing api-api wae ya. Terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Kalian yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen segera punya jodoh. Amin, semoga segera Allah kabul. Pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, pengen duwe usaha, pengen bahagiain keluarganya. Amin. Semoga teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul hajatnya. Amin ya Allah. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang sekarang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, laris manis buat yang dagang. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Atur nuwun, sepindah malih. Teman-teman tidak boleh beranggapan bahwa saya ini ngajarin ya. Kita di sini saya hanya menyampaikan. Kalau kalian menganggap yang bisa kalian lakukan itu baik, ya bisa kalian lakukan. Tapi jangan anggap bahwa saya ini mengajarkan. Nggak ada. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid. Podo-podo belajar nih gitu ya. Oke? Setuju ya? Mau tua mau muda gunakan adalah etika, itikat baik dalam berkata-kata, kemudian bersosialisasi itu penting, menandakan kita ini orangnya seperti apa. Nggak enek wong keminter, wong lek sing iso malah biasane meneng. Ya lek wong kok kayak ngomong malah biasane kopong gitu ya. Kayak Mas Tulus kan kok kayak ngomong nih bisa jadi kopong. Jadi teman-teman nggak perlu nggak perlu panjang-panjang gitu loh, santai-santai baik. Yang penting ono manfaatnya. Nah, lek aku diomong nih, yo kowe rasa ngomong nek kopong. Orang ngomong kok sampean ngenteni. Ya wes gitu aja ya teman-teman ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Selamat istirahat buat semua yang sedang beristirahat. Yang lagi weekend, happy weekend. Semoga semangat berkah melimpah buat semuanya ya. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Mimpi indah orang baik. Selamat tidur. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima
Terima kasih orang baik.